Halo Sobat Epic, bagi kita yang tinggal di iklim tropis sangat jarang sekali merasakan dingin ya. Tapi kalian penasaran gak sih di manakah tempat terdingin di bumi? Minus 98,6 derajat Celcius, itulah suhu terendah yang pernah diukur di Antartika. Dan bahkan di musim panas, suhunya hampir tidak lebih hangat dari minus 40 derajat. Hari ini kami menunjukkan bagaimana manusia bertahan hidup dalam suhu yang sangat luar biasa ini dan seperti apa hari-hari biasa mereka di Antartika. Perjalanan kita tidak hanya dingin, tapi juga mengejutkan dan menarik. Jadi pantau terus di Story Epic untuk mengetahuinya. Sebelum kita mulai, kalian harus mengetahui satu hal penting. Tidak ada hari seperti hari biasanya, yaitu 24 jam dengan matahari terbit dan terbenam di Antartika. Sebaliknya, ada hari kutub dan malam kutub di sini. Ini berarti matahari tidak terbenam di sini selama setengah tahun, sementara setengah tahun lainnya akan gelap gulita. Antartika sekitar 40 kali lebih besar dari Jerman dan bahkan lebih besar dari gabungan semua negara Eropa. Sementara Eropa adalah rumah bagi hampir 750 juta penduduk, Antartika hanya memiliki 4.000 penduduk musim panas dan kurang dari 1.000 penduduk di musim dingin. Mereka semua adalah ilmuwan yang tinggal di stasiun penelitian di sana. Tidak ada penduduk Antartika lain atau bahkan desa dengan penduduk setempat. Tapi seperti apa kehidupan sehari-hari para peneliti di gurun es yang tidak bersahabat? Sekedar tambahan bagi Sobat Epic, gurun terbesar di dunia bukanlah gurun Sahara loh, tapi gurun es Antartika dengan luas 14,2 juta kilometer persegi. Bagi para ilmuwan yang mempelajari hal-hal penting seperti perubahan iklim di Antartika, hari dimulai di salah satu dari banyak stasiun di es abadi yang hampir dapat kalian bayangkan sebagai stasiun luar angkasa. Kebetulan Jerman sendiri mengoperasikan 5 stasiun berbeda di sini. Yang paling terkenal disebut stasiun Neumayer 3 dan yang akan kami sajikan secara lebih rinci sebentar lagi. Sama seperti di stasiun luar angkasa, semuanya harus diakomodasi di ruang terkecil dan terlindungi dengan baik dari dunia luar yang tidak bersahabat. Stasiun penelitian Antartika yang berdiri di atas extreme ice shelf, yaitu seperti rak es bersalju, biasanya terdiri dari berbagai bangunan seperti wadah yang berisi tempat tinggal dan tempat tidur, dapur, fasilitas sanitasi, dan ruang makan. Tim ilmuwan dari seluruh dunia tinggal di sini bersama dengan karyawan lain seperti juru masak, operator radio, dokter, dan spesialis IT. Di pagi hari, para ilmuwan ini harus bangun jam 5 pagi. Pertama-tama, situasi cuaca diperiksa, citra satelit terkini dari area tersebut juga diperiksa untuk perubahan, dan para peneliti juga mengevaluasi data dari berbagai sistem pengukuran dan penelitian yang tentu saja juga ada di stasiun-stasiun tersebut. Aktivitas selanjutnya mungkin akan menjadi tidak nyaman karena sebelum sarapan seseorang harus keluar ke udara yang sangat dingin dan berjalan sekitar 400 meter ke apa yang disebut lapangan pengukur, area di mana beberapa peralatan antara lain tiang cuaca, sensor angin dan suhu atau sensor kelembapan berada. Semuanya harus diperiksa fungsionalitasnya di sana. Hal itu dilakukan setiap 3 jam dari jam 6 pagi sampai tengah malam. Beruntung ini tidak dilakukan oleh satu orang saja, tapi penduduk di stasiun lainnya bergantian melakukan pekerjaan ini. Kebetulan bahaya terbesar bekerja di luar adalah radang dingin dan bukan beruang kutub seperti yang mungkin dipikirkan orang, karena predator ini hanya ada di kutub utara, yaitu di belahan dunia lain. Sebaliknya di Antartika, sebagian besar hewan yang tidak berbahaya seperti penguin dan anjing laut kecil dapat ditemukan di darat. Meskipun begitu, predator yang dapat ditemukan di sini adalah anjing laut macan tutul yang beratnya mencapai 500 kg dan tingginya 4 meter. Binatang itu berulang kali menyerang perahu dan manusia. Pada tahun 2003, seorang peneliti muda bahkan terbunuh dalam serangan anjing laut macan tutul di Antartika. Setelah perjalanan awal menembus cuaca yang sangat dingin, di mana para peneliti pergi dengan setidaknya 4-5 lapis pakaian, pagi itu berlanjut di dalam stasiun penelitian. Namun sebelum itu ada sarapan pagi bersama bagi seluruh penghuni. Ini disiapkan oleh koki di dapur dan kemudian dimakan bersama di ruang makan. Dia mendapatkan bahan yang dia butuhkan untuk ini dari gudang es besar yang berada 13 meter di bawah permukaan salju. Sayuran segar ditanam langsung di stasiun rumah kaca. Sementara makanan yang tidak mudah busuk dikirim dengan helikopter atau kapal setiap beberapa bulan, air minum yang dibutuhkan di stasiun diperoleh dari salju.
Salju akan dicairkan menggunakan limbah panas yang dihasilkan oleh pembangkit listrik di stasiun Antartika. Pembangkit listrik memasok listrik dan panas ke seluruh stasiun dengan menggunakan tenaga mesin diesel. Ada juga pembangkit listrik tenaga surya dan angin sebagai pendukung. Semua limbah yang dihasilkan dikumpulkan dalam wadah dan kemudian dibawa pergi dengan kapal untuk dibuang agar Antartika tidak tercemar. Tepat setelah sarapan, beberapa anggota tim mengatakan, "Keluar ke gunung es." Dan dalam cuaca apapun, bahkan saat badai mengamuk, mereka harus keluar dan memulai penelitian. Hal itu karena sekarang lebih banyak data yang harus diamankan dari observatorium yang agak jauh. Antara lain, balon cuaca disiapkan dan dikalibrasi di sini setiap hari, yang kemudian dilepaskan oleh para peneliti ke udara pada pukul 11 pagi. Data yang dikumpulkan dengan balon tersebut kemudian dikirimkan melalui satelit di stasiun penelitian ke pusat data di seluruh dunia, seperti layanan cuaca Jerman yang menggunakannya untuk membuat perakiraan cuaca. Bahkan jika beberapa titik dalam ekspedisi di luar ini cukup jauh, para peneliti jarang diizinkan mengendarai mobil salju atau truk. Karena banyak instrumen pengukur sangat sensitif sehingga hasilnya akan tidak akurat akibat asap knalpot kendaraan, sehingga para ilmuwan biasanya harus berjalan kaki ke lokasi yang dimaksud. Sementara beberapa peneliti berada di luar pada pagi hari, selalu ada banyak aktivitas di dalam stasiun penelitian. Faktanya, berbagai macam pengukuran, eksperimen, dan evaluasi dilakukan di sini. Selain pakar cuaca dan peneliti iklim, ahli geofisika, insinyur ruang angkasa, ahli biologi, astronom, dan ahli kimia udara juga mengerjakan berbagai proyek di sini. Makan siang selalu menjadi sorotan bagi banyak orang karena kehidupan di Antartika yang dingin merampas banyak energi tubuh yang membuat para ilmuwan sangat lapar. Kebetulan, hidangan paling populer di benua paling sepi di dunia adalah pizza. Setiap hari puluhan pizza beku dipanaskan di kantin yang besar dan kemudian dimakan dengan sangat cepat. Nyatanya banyak makanan yang baru dimasak sehingga kantin menawarkan berbagai macam makanan khas setiap hari yang membuat para peneliti sejenak lupa bahwa mereka sebenarnya hidup di tengah gurun es di mana hampir tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Setelah makan, para peneliti kemudian kembali ke proyek masing-masing. Antara lain, spesies hewan langka seperti cumi-cumi raksasa diperiksa atau fenomena geografis kutub selatan seperti yang disebut air terjun darah akan diamati. Akan tetapi, nyatanya para ilmuwan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk melakukan pekerjaan yang sangat sederhana, menyekop salju. Karena selalu ada badai salju dan selimut salju setinggi 2 meter dengan cepat terbentuk di depan pintu masuk stasiun, para peneliti harus menyekop massa salju secara teratur agar mereka dapat terus melakukan penelitian dengan cara ini. Untungnya, bagaimanapun ada juga beberapa kendaraan pembersih salju yang memudahkan pekerjaan itu. Ketika semuanya berjalan dengan baik, kadang-kadang ada sedikit yang harus dilakukan tim pada siang hari selain pengukuran rutin. Saat cuaca ideal, mereka membuat lubang di lapisan es untuk bersenang-senang dan kemudian melompat ke air dingin. Bahkan ada beberapa kebiasaan aneh di Antartika yang cukup unik. Misalnya saat suhu menjadi lebih hangat dari 0 derajat atau saat pesawat datang dengan kru baru ke stasiun penelitian, para ilmuwan terkadang merayakannya dengan berlari telanjang. Ya, dalam artian sebenarnya, mereka akan berlari telanjang bulat melalui salju dan berlomba satu sama lain. Ini sebenarnya bukan satu-satunya kebiasaan aneh di Antartika. Para ilmuwan juga merayakan apa yang disebut Festival Pertengahan Musim Dingin di bulan Juli yang menandai dimulainya malam kutub. Pada hari itu bahkan ada hadiah untuk semua orang dan hidangan luar biasa dimasak. Namun hal-hal seperti itu luar biasa karena sebagian besar waktu para peneliti dihabiskan hanya untuk tinggal bersama di stasiun, meneruskan pekerjaan, dan menghabiskan waktu luang mereka. Namun hal ini seringkali tidak sesantai kedengarannya. Kalian harus mempertimbangkan bahwa banyak orang yang sangat berbeda hidup bersama di ruang yang sangat kecil di stasiun Antartika hingga 1 tahun pada saat itu. Sebagian besar mereka terisolasi dari dunia luar dan tidak dapat mundur. Masuk akal jika terkadang ada argumen di sini. Betapa pentingnya kontak eksternal menjadi jelas setelah para peneliti diizinkan untuk mengirim dan menerima email teks pribadi tanpa batas beberapa tahun yang lalu, meskipun harga satelit mahal.
Sejak itu, demam kabin yang terkenal yaitu ketakutan orang-orang yang hidup terisolasi dalam kelompok untuk waktu yang lama jauh lebih jarang. Wah, luar biasa banget ya guys pengorbanan para peneliti ini. Ayo tulis di kolom komentar jika kalian bisa membayangkan menghabiskan 1 tahun penuh sendirian dengan rekan kerja kalian setiap hari di tempat terdingin. Story Epic tertarik nih untuk tahu pendapat kalian. Nah, ayo kita lanjut. Kehidupan dan pekerjaan di Antartika ini sangat membosankan selama bulan-bulan musim dingin. Karena di sini selalu gelap dan stasiun-stasiunnya hanya dijaga seminimal mungkin, perasaan kesepian di antara penduduk sangat tinggi selama ini. Saat tidak bekerja, mereka mencoba menghilangkan kebosanan dengan aktivitas seperti malam permainan, olahraga, atau musik. Sepak bola juga ditonton, meskipun sedikit berbeda dari yang kalian ketahui. Tidak ada siaran televisi langsung di stasiun penelitian meskipun ada sambungan satelit. Sebagian besar bandwidth dicadangkan untuk transfer data ilmiah. Oleh karena itu, para penggemar sepak bola di kalangan peneliti secara teratur menggunakan sisa bandwidth untuk mengunduh rekaman pertandingan dari internet agar dapat dinikmati sehari kemudian. Namun ketika ada peristiwa dunia yang benar-benar penting, penghuni stasiun terus mendapatkan informasi terbaru melalui email atau telepon dari rekan mereka di seluruh dunia. Meskipun tidak selalu demikian, ketika tembok Berlin runtuh pada tahun 1989, para peneliti GDR yang berada di Antartika pada saat itu mengetahuinya dengan penundaan 1 hari dan oleh karena itu mungkin merupakan warga GDR terakhir yang mengetahuinya. Saat itu merupakan peristiwa bersejarah. Terlepas apakah ada sedikit atau banyak yang harus dilakukan di siang hari, selalu ada tanggal tetap untuk makan malam bersama di stasiun penelitian pada malam hari. Sebelum penghuni tidur, semua orang bertemu di meja di ruang makan dan mendiskusikan hari mereka serta tugas yang akan datang, tetapi juga banyak hal pribadi. Paling lambat saat tengah malam, setelah kewajiban tugas pengukuran terakhir di hari itu, semua orang akan pergi tidur, karena hanya beberapa jam saja hari kerja baru akan dimulai di gurun es yang kejam. Jika Sobat Epic menikmati video 1 hari di tempat terdingin di bumi ini, subscribe ya untuk melihat video kami tentang sehari di tempat terpanas di bumi berikutnya di sini di Story Epic.